Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi, teman-teman. Terima kasih banyak masih setia di channelnya Bu Wenti ya, karena ini mata kuliah ya, karena ini mata kuliah pastinya kalian harus setia. Baik teman-teman, selamat datang di bab 7 di komunikasi bisnis. Di bab 7 ini kita bicara terkait dengan komunikasi interpersonal dan kelompok gitu ya. Jadi teman-teman, kita akan berbicara langsung aja to the point di komunikasi interpersonal dan kelompok ini. Sebenarnya ada yang namanya komunikasi intrapersonal dan juga interpersonal. Kalau intrapersonal dengan diri sendiri, tapi kalau intrapersonal adalah dengan orang lain, lebih kepada sosial. Nah, gitu ya. Nah, yang bisa kita garis bawahi, kita tetap ya pakai bukunya Bapak Suwatno di komunikasi bisnis. Teman-teman, coba dilihat di sini di paragraf pertama di alinea kedua. Dalam hal ini ada beberapa kata kunci yang menjadi elemen penting dalam definisi komunikasi interpersonal, yaitu proses transaksi atau pertukaran pesan dan makna bersama. Harus dimaknai bersama, nggak boleh kamu karepmu begini, karepnya dia begitu, dan pesannya harus sama-sama diterima. Nggak boleh, harus memaknai bersama. Dan makna bersama bisa diterima oleh siapa aja cara komunikasinya. Nah, kalau di sini kan komunikasi interpersonal dapat didefinisikan sebagai proses transaksi pesan yang dilakukan antar manusia dalam rangka menciptakan dan mempertahankan makna bersama ya. Makna bersama bisa dimaknai bersama-sama, nggak hanya kamu aja bisa memaknai bahasa kamu atau komunikasi kamu, tapi orang lain juga. Dan kamu harus juga memperhatikan kebiasaan orang lain ketika berkomunikasi, karena akan ada bedanya yang namanya tradisi ataupun adat istiadat setempat. Kita langsung aja teman-teman ya. Dalam konteks dunia bisnis, kesuksesan seseorang profesional atau eksekutif sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Teman-teman, next time kalau kalian udah bekerja ya secara profesional, komunikasi kalian itu akan dilihat siapa diri kalian, profesional enggak kalian itu dari cara bicaranya kalian. Minimal adalah cara bicara, cara komunikasinya kalian. Jadi kalau umpamanya kalian udah bagus cara komunikasinya, insya Allah akan terlihat kredibel dan juga profesional. Oke. Next, jika komunikasi intrapersonal berorientasi pada diri sendiri, maka komunikasi interpersonal masuk ke dalam domain sosial. Hal ini akan sangat berkaitan erat dengan respon atau umpan balik yang diberikan orang lain. Jadi ketika kita berbicara secara interpersonal ataupun sosial dengan orang lain, itu akan ada yang namanya feedback. Ya, feedback. Nanti kita jelaskan lagi. Kemarin Bu Wenti kan pernah bilang kalau kita feedback itu kan umpan balik. Kalau kalian baca di beberapa artikel komunikasi, ada yang mengatakan bahwasanya feedback itu tidak perlu yang namanya kita respon balik. Itu anggap saja masukan. Kalau umpamanya kita dikasih yang namanya feedback, oh performanya Bu Wenti ini begini-begini, yang harus diperbaiki itu adalah ini. Itu adalah feedback. Ketika saya berpresentasi, oh dikasih tahu nih kurang-kurangnya di mana, nggak usah emosi ya, nggak perlu emosi kalau umpamanya kita diberikan feedback. Anggap aja itu adalah masukan untuk kita untuk bisa lebih baik. Biasanya cenderung orang kalau umpamanya dikasih feedback itu merasa dirinya itu dikasih kritikan gitu kan ya, jadi sebel, bete gitu kan ya. No, jadi anggap saja feedback itu adalah masukan untuk kita, dan pemberi feedback alangkah baiknya juga menyampaikannya dengan bijaksana. Misalnya nih ya, performanya Bapak sangat luar biasa sekali, mulai dari groomingnya, cara bicaranya, materinya pun luar biasa sekali Bapak. Dan di sini yang perlu diperbaiki atau lebih ditingkatkan adalah tampilan dari PPT-nya Bapak agar lebih menarik lagi, mungkin bisa ditambah begini. Nah, begitu. Jadi jangan ngasih feedback sama orang sudah bagus, tapi sih sayang, ini tuh kurangnya tuh begini, ini begini. Nah, mukanya tuh gesturnya itu kurang pas ya. Kalau ngasih feedback kita tetap aja dengan senyuman. Luar biasa sekali presentasinya dan saya sangat takjub dengan apa yang sudah dipresentasikan. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah di bagian AAA bla bla bla. Nah, seperti itu. Sangat luar biasa. Nah, begitu ya teman-teman, jangan ngasih feedback sembarangan kepada orang lain. Kita di sini
berbicara komunikasi interpersonal, sosial ya, dengan orang lain. Tidak semua orang bisa dikasih feedback ya. Yang dikasih feedback alhamdulillah kalau bisa menerima dengan positif, yang tidak itu akan menjadi timbul masalah lagi. Baik, bijak aja untuk ngasih feedback dan menerima feedback. Feedback anggap aja masukan, tidak perlu emosi. Oke? Lanjut. Mengingat komunikasi interpersonal termasuk dalam ranah komunikasi sosial, maka setiap komunikator harus berhati-hati dalam berbicara dan berperilaku. Nih, garis bawahi ya. Terlebih jika sudah berbicara mengenai variasi karakter, budaya yang dibawa oleh individu maupun budaya perusahaan, corporate culture. Tidak semua pola dan cara komunikasi yang kita lakukan dapat diterima dan berdampak efektif untuk segala jenis, tempat, waktu. Apa yang kita katakan boleh jadi akan direspon dengan umpan balik yang berbeda-beda. Nah, misalnya nih ya, kalian kebiasaan nih ya, kalau umpamanya dulu kalian kuliah, itu kan kalau kalian berbicara dengan teman-temannya asik banget gitu ya, enak banget, los gitu ya. Tapi ketika kalian sudah memasuki dunia kerja, ada itu yang namanya budaya kerja ya, corporate culture. Kalian sudah tidak bisa seenaknya berbicara kepada orang lain. Misalnya, ya wes ngene lah aku kon gak seneng ya wes. That's not, itu bukan begitu, gak boleh seperti itu. Kalau dalam bukunya Bapak Suwarno, kalian harus memperhatikan budaya yang ada di tempat tersebut ketika berkomunikasi ya. Ya memang sih agak susah juga sih ya, karena orang itu pada dasarnya mempunyai karakter yang berbeda-beda dan semuanya maunya diterima gitu kan ya karakternya. Ya itu agak sulit. Jadi kita harus memahami ketika berbicara interpersonal, pahamilah ya bahwa di lingkungan Anda semuanya tidak seperti Anda. Tidak semua harus menerima cara Anda berbicara. Kalau kamu orangnya, mohon maaf kalau namanya orangnya di orang Jawa bilang adalah cewawaan ya, ceplas-ceplos dan lain sebagainya, itu adalah karakter Anda. Tapi ingat, Anda sedang berada di suatu budaya yang berbeda, baik budaya perusahaan ya ataupun lingkungan Anda sendiri sehari-hari. Oke? Kemampuan komunikasi interpersonal tidak hanya perlu dimiliki oleh karyawan pada level low, tapi juga pastinya manajer, supervisor itu justru harus mempunyai yang namanya kemampuan komunikasi interpersonal yang sangat bagus, pastinya seperti itu. Baik, kita langsung aja. Keterampilan komunikasi interpersonal. Berikut beberapa keterampilan komunikasi interpersonal dalam kehidupan bisnis yang dinilai sangat krusial menurut Kitty O. Locker dan Stephen Q. Gatzmark. Itu susah banget namanya. Saya tak minum dulu. Keterampilan komunikasi interpersonal dalam kehidupan bisnis yang dinilai sangat krusial itu apa aja keterampilannya? Yang pertama adalah mendengarkan orang. Kalau umpamanya kemarin kan saya sudah membuat video sebelumnya, ketika kamu pengen bisa diterima oleh orang lain dan komunikasi kamu enak, banyakin yang namanya mendengarkan atau listening, keterampilan mendengarkan. Ternyata itu ada ya bukunya gitu kan ya. Waduh, luar biasa. Teman-teman, di sini keterampilan mendengarkan dalam konteks pekerjaan dunia bisnis berbeda dengan mendengarkan dalam konteks lainnya. Dalam hal ini kita diharapkan menjadi seorang pendengar yang aktif yang menunjukkan bahwa kita memahami apa yang dikatakan oleh pembicara dengan memberikan umpan balik. Nah, baik secara literal maupun emosional. Teman-teman, ketika kita berdoa dari sebuah forum rapat kerja gitu ya, itu akan ada yang namanya ngasih materi, ada yang ngasih pendapat. Please jangan suka memotong apa yang dikatakan oleh si pemberi pendapat ataupun pemateri dan lain sebagainya. Jadilah pendengar yang baik. Itu salah satu keterampilan yang ada di keterampilan interpersonal. Aktiflah mendengarkan. Jangan terlalu banyak dulu berbicara, tapi mendengarkan dulu biar persepsi kalian itu nyampe dan bagus. Paham ya dari sini ya? Harus mempunyai keterampilan listening ya, aktif mendengarkan. Yang kedua adalah keterampilan bercakap, conversation. Kemampuan bercakap sangat penting dalam komunikasi bisnis karena dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Dalam percakapan, kita dinilai dari cara kita merespon perkataan orang lain, cara menunjukkan ketertarikan dan respek kesopanan. Ada beberapa gaya bercakap yang dapat digunakan dalam komunikasi interpersonal dunia bisnis. Meskipun setiap gaya tidak berhubungan dengan benar atau salah, tetapi kita harus mempertimbangkan konteks dan patutnya serta menyesuaikan dengan lawan bicara.
Dan nah ini yang penting, kemampuan berbicara. Teman-teman harus dituntut bisa berbicara secara sopan dan baik ketika menyampaikan pendapatnya. Ini ketika kita ini mau di bisnis, kategori bisnis ataupun non bisnis, memang harus dilakukan ya. Nggak boleh enggak, harus mempunyai kemampuan conversation, muka ya, gestur. Ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, alangkah baiknya kita menunjukkan bahwasannya kita memang masih tetap pro dengan keadaan tersebut ya. Nantinya kalau kamu atau kita tidak setuju, boleh disampaikan baik-baik. Misalnya luar biasa sekali dengan yang namanya luar biasa sekali pendapatnya, dan di poin-poin tertentu saya sangat setuju. Namun ada beberapa part yang saya kurang setuju, yaitu di poin ini dan poin ini. Ini pendapat saya saja. Nah, coba saya kasih masukan begini-begini. Selebihnya saya serahkan kembali ke forum. Gitu ya, nggak perlu kita berdebat karena kita tidak tidak suka dengan pendapatnya temannya kurang bagus dan lain sebagainya. Tapi kita benar-benar belajar bagaimana cara kita itu benar-benar bisa menerima pendapat orang lain dengan bercakap yang bagus ya, conversation yang bagus. Tapi udah ada ya di sebelumnya ya, non verbal ya, mulai dari gestur tubuh dan lain sebagainya. Yang lanjutnya adalah keterampilan komunikasi nonverbal, communication. Nah, ini berkaitan dengan bercakap di conversation ya. Komunikasi nonverbal juga sangat penting dalam konteks komunikasi interpersonal. Komunikasi nonverbal membantu kita dalam membangun citra yang ingin kita presentasikan. Ya, ada di mana memainkan bahasa tubuh dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau umpamanya kita mau rapat atau presentasi di tempat bisnis kita, perusahaan kita, atau dengan klien kita di kafe dan lain sebagainya, kita benar-benar harus memainkan yang namanya gestur atau bahasa tubuh juga, body language juga dipakai, gestur juga dipakai gitu ya. Selamat pagi Bapak. Oh, luar biasa sekali ya Pak bisnis Bapak. Nah, bagus, gesturnya bagus, bahasanya bagus, kontak matanya bagus. Jangan ketika bicara Bapak udah berapa lama menjalankan bisnis ini? Oh, baru ya, baru 2 tahun aja ya. Saya udah 10 tahun sih Pak. Udah kelihatan banget, ngecenya tuh kelihatan banget. Kalau kamu nggak suka dengan lawan bicara kamu, tetap oke, kamu boleh diam gitu ya. Kamu boleh diam, seraya ketika kamu berinteraksi kembali pakai gestur yang bagus. Saya tahu ya, orang itu sebel itu pasti. Kamu boleh jujur setelah forum sih, itu yang biasanya saya lakukan ya. Kalau saya ada ketidaksukaan, saya pasti jujur di setelah forum. Saya tidak mau berdebat di dalam forum. Nanti bisa disampaikan baik-baik, gitu kan. Baik, jangan lupa kalian harus punya yang namanya kemampuan nonverbal dalam komunikasi interpersonal. Selanjutnya adalah keterampilan membangun jaring atau network. Orang yang mempunyai kehendak untuk melakukan komunikasi interpersonal harus mempunyai yang namanya keterampilan membangun network ya, membangun jejaring. Keterampilan membangun jejaring adalah kemampuan menghubungkan banyak orang baik di dalam maupun di luar perusahaan. Keterampilan ini sekarang menjadi amat sangat penting seiring revolusi dalam bidang teknologi komunikasi. Semakin luas kita membangun jaringan dan memanfaatkannya, maka eksistensi kita akan semakin diakui oleh orang lain. That's right, benar banget. Ketika kalian bagus performanya dalam berkomunikasi, berconversation dengan lawan bisnis kalian, dengan partner bisnis kalian, itu akan memberikan kalian banyak jaringan yang lainnya. Anda akan direkomendasikan oleh partner bisnis Anda ke partner bisnis yang lain. Jadi dengan cara kita berkomunikasi yang baik, insya Allah akan membuka rezeki kita yang lainnya. Itu insya Allah buat saya sangat mempercayainya. Ya, jangan lupa ketika kita bersikap dan juga berkomunikasi baik verbal dan juga non verbal, itu akan membuka rezeki kita yang lainnya, insya Allah, amin. Komunikasi interpersonal, tapi kita sekarang akan bahas yang namanya rapat. Apa sih rapat itu dan bagaimana sih sistem pelaksanaan rapat yang dibantu oleh Pak Suwatno ini yang baik dan juga cukup menarik untuk kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita di wilayah bisnis kita, baik di kantor maupun dengan klien-klien lainnya. Oke, teman-teman langsung aja, apa sih yang disebut dengan rapat atau meeting? Rapat merupakan salah satu sarana komunikasi kelompok yang berfungsi untuk mendiskusikan isu-isu tertentu dalam rangka membuat keputusan bersama. Nah,
Menurut Peter Hartley, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengadakan rapat. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita rapat itu ada beberapa teknik ya. Ada teknik rapat A, teknik rapat B, teknik rapat C, dan lain sebagainya. Nah, kita pelajari nih satu-satu di bukunya Bapak Suwarno. Apa saja sih rapat itu menurut Bapak Suwarno, menurut Peter Hartley dalam bukunya Bapak Suwarno ini. Yang pertama adalah beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengadakan rapat. Yang pertama adalah teknik brainstorming atau curah pendapat. Baik, brainstorming di sini dirancang untuk menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif. Dalam hal ini ada dua tahapan yang perlu kita lakukan ketika mencari pemecahan masalah. Pertama, tahap produksi ide. Semua ide yang muncul selama tahap ini harus dicatat demi kepentingan pertimbangan selanjutnya. Selain itu, ketika melakukan brainstorming, perlu ada seseorang yang memimpin sesi curah pendapat yang dapat menegakkan aturan dan bertindak sebagai juru tulis ya. Juga yang nanti mencatat atau merangkum semua hasil-hasil ide-ide di rapat tersebut. Selama waktu ini, semua orang harus mematuhi aturan-aturan sebagai berikut. Tidak ada yang diizinkan untuk mengkritik atau mengevaluasi ide-ide yang disampaikan oleh setiap orang. Ini kalau kita pakai teknik yang namanya brainstorming ya. Nggak boleh kita itu mengkritik, mengevaluasi ide-ide yang disampaikan oleh setiap orang. Tidak ada sensor sehingga semua ide diterima dan dicatat. Harus transparan, biar kita tahu idenya siapa ini dan apa idenya, biar kita semuanya mengerti ya. Yang selanjutnya adalah peserta didorong untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin dalam waktu yang diberikan. Jadi kalau umpamanya rapat tidak ada yang tidak ngomong. Kalau umpamanya untuk brainstorming diwajibkan ya, kalian semuanya harus memiliki atau sumbang atau curah ide ya. Namanya juga brainstorming ya, curah pendapat. Semuanya harus berpendapat, nanti ditampung dan diklarifikasi, dijelaskan untuk ide-idenya. Peserta didorong untuk melakukan hitchhike, hitchhike yaitu membangun ide-ide yang telah disarankan oleh orang lain dalam grup ya. Jadi ide-ide yang ada itu dikembangkan ya, nanti dibicarakan bareng-bareng, nanti lebih dimatangkan lagi. Nah, setelah batas waktu yang ditentukan habis, masing-masing gagasan dapat dianalisis secara bergantian. Yang selanjutnya adalah structure problem solving. Jadi setelah kita ada brainstorming, ada yang namanya structure problem solving. Nah, pemecahan masalah ya, ini adalah basisnya filosofi. Kita langsung aja, dalam hal ini proses pemecahan masalah memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, mempelajari dulu, didiskusikan, menganalisis situasi yang ada. Yang selanjutnya, mendefinisikan masalahnya. Mendefinisikan itu sebenarnya masalahnya apa sih, sebenarnya tujuannya itu apa gitu ya. Nanti kita akan mudah untuk mengambil sebuah keputusan kalau kita udah tahu nih mendefinisikan masalahnya apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dalam rapat ini. Baik, sama ya kayak menentukan tujuan, menghasilkan solusi alternatif. Jadi kalau umpamanya nanti mengambil keputusan, jangan hanya ada satu alternatif, tapi ada beberapa alternatif. Itu kalau umpamanya structure problem solving. Nah, menetapkan kriteria evaluasi, mengevaluasi berbagai alternatif, memilih di antara alternatif yang ada. Ini ada di teori pengambilan keputusan, ini ada bukunya ya. Jadi kalian itu harus benar-benar diruntutkan tuh ya. Bagus nih kalau umpamanya yang punya bukunya Bapak Suwarno ini ya. Yang selanjutnya adalah nominal group teknik atau teknik grup nominal. Prinsipnya ya, kalau di prinsipnya NGT adalah menggabungkan diskusi kelompok dengan ide-ide yang independen serta penilaian yang independen semuanya. Jadi di sini ini ya, NGT berfungsi untuk mengatur pengambilan keputusan kelompok guna memberikan status yang sama kepada semua anggota kelompok. Keuntungannya adalah setiap orang bisa merasakan dirinya dapat menghasilkan ide dan gagasan tanpa harus merasa khawatir bagaimana ide-ide tersebut dinilai oleh anggota lain yang mungkin memiliki status lebih tinggi. Jadi tidak ada perbedaan mau supervisor, mau manajer, mau karyawan biasa gitu kan ya. Semuanya harus memberikan ide dan tidak perlu khawatir kalau umpamanya idenya itu dianggap biasa aja atau ide seperti apalah gitu ya, dibandingkan dengan yang memiliki status yang lebih tinggi dari kita. Gitu ya. Jadi ini enaknya dari nominal group teknik. Semuanya boleh. Berikut langkah-langkah spesifik yang perlu dilakukan dalam menggunakan teknik NGT. Permasalahan yang ada sepenuhnya dijelaskan kepada kelompok sebelum kita mengambil keputusan. Langkah baiknya kita tahu nih masalahnya apa sehingga kita itu mengadakan rapat ini. Yang kedua, individu bekerja secara mandiri untuk menuliskan ide-ide dan solusi yang mungkin diwujudkan, sama kayak sebelumnya ya. Setiap individu menyajikan satu ide kelompok secara bergantian hingga semua ide tersebut dicatat.
Setiap ide dibahas, diklarifikasi, kemudian dievaluasi oleh kelompok, sama dievaluasi berbagai idenya dan juga alternatifnya seperti di structure problem solving. Yang selanjutnya, individu secara pribadi diminta untuk memberikan peringkat terhadap ide-ide yang ada. Jadi kalau kamu punya banyak ide, coba yang paling bawah dulu itu yang mana, paling atas yang mana. Jadi kalian tahu nih bobot terkait dengan ide kalian. Kelompok pada akhirnya memiliki sebuah ide yang memiliki peringkat rata-rata tertinggi. Jadi semuanya ide-ide udah ditampung ya, dibobot dulu ya. Sudah, setelah umpamanya kita dibobot, diambil rata-rata mana juga yang terbaik dari ide-ide tersebut. Terakhir adalah kita belajar di rapat itu ada teknik yang namanya Delphi teknik. Ini ada di mata kuliah teori pengambilan keputusan. Sebenarnya ini adalah memang di teori pengambilan keputusan ya, soalnya kan dalam rapat gitu ya. Teknik ini tidak langsung sih dari kalau umpamanya dari bukunya Bapak Swatmo ini, teknik ini kelompok yang tidak dapat bertemu secara fisik gitu ya, memfasilitasi kelompok yang tidak bertemu secara fisik. Kalau hampir sama dengan NGT, hampir sama ya. Jadi itu adalah beberapa teknik rapat yang bisa kalian lakukan ketika kalian melakukan sebuah rapat dengan partner bisnis ataupun klien kalian ataupun di kantor kalian. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan kita jumpa di kelas. Jangan lupa kalian kritisi semua apa yang saya jelaskan. Jangan lupa dikritisi semua apa yang saya jelaskan dan jangan lupa pula cari referensi yang sebanyak-banyaknya, kita diskusi di kelas nanti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Zoom. Thank you.